direkam ya. Oke, sudah siap Ibu materi PowerPoint-nya? Baik, siap. Oke, silakan waktunya sekitar 20 menit untuk presentasi. Nanti selebihnya ada dari instruktur Ibu. Itu dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Wabarakatuh. ya, perkenalkan saya Susanti Duraija ya. Saya di sini akan mengampu mata kuliah sistem mikroprosesor, di mana di sini yang akan kita pelajari untuk pembahasan pertama itu capaiannya adalah mahasiswa mampu mengetahui dan memahami sejarah perkembangan dan menyebutkan jenis-jenis serta spesifikasi dari mikroprosesor dan juga mikrocontroller seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan absen gitu ya. Nah, untuk absen mungkin saya agak ini ya, boleh mungkin dibantu untuk Anda sekalian untuk memasuki ininya, untuk barcode-nya boleh di ini. Ya, Bu. Boleh, sudah Bu. Sudah? Ya, Bu. Sudah? Baik, di sini saya belum ada respon. Saya ingin menyebutkan nama dan juga untuk ininya ya. Apakah bisa dibuka aksesnya, Bapak Ibu sekalian? Bu, jaringan Sudah bisa, Bu. Sudah bisa? Baik, kalau begitu, alhamdulillah baik. Sebenarnya saya ingin menyebutkan namanya, Bapak sekalian di absen ya. Mungkin bisa sambil di absen dengan menyebutkan namanya. Anda sekalian, misalnya Susan nih di sini bahagia dan sedikit galau, misalnya gitu. Boleh gitu ya. Boleh? Baik. Alhamdulillah ya. Baik, kalau begitu ini berarti sudah hadir semua ya. Ananda Hardiman sudah hadir, kemudian Ananda Muhammad Yusuf hadir juga ya. Ananda Nanda juga hadir, kemudian Ananda Grace dan Ananda Lisa juga sudah hadir gitu ya. Baik, kalau begitu alhamdulillah berarti ya kabarnya pada baik dan perasaannya saat ini baik gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya juga selalu baik. Nah, langsung saja kita ke kontrak kuliah ya karena ini pertemuan pertama kita. Jadi kita juga masih saling mengenal gitu ya. Nah, di sini itu untuk absensi itu penilaiannya 10% ya. Kemudian ada tugas individu atau kelompok dalam bentuk nanti case method itu sebesar 20% penilaiannya. Kemudian project group itu 55%. Jadi nanti outputnya kalian bisa membuat suatu aplikasi sederhana gitu ya. Kemudian UTS 5% dan juga UAS 10% ya. Jadi mohon untuk penilaian ini diperhatikan. Jadi Ananda-Ananda sekalian tidak tahu gitu ya mana untuk semua unsurnya itu harus dipenuhi gitu ya, terutama untuk project group yang nanti akan menjadi output kalian ya di akhir semester, bahwa nanti kalian harus menghasilkan suatu produk seperti itu. Nah, langsung ke materi pertama yaitu pengenalan mikroprosesor. Nah, untuk kita 3SKS ya untuk 150 menit ke depan ini kita akan belajar tentang bagaimana definisi mikroprosesor, mohon maaf ada typo, kemudian perkembangan mikroprosesor, kemudian konsep kerja bagian-bagian mikroprosesor, diskusi dan implementasi, serta nanti ada tugas gitu ya. Tugasnya diskusi juga. Lanjutkan. Nah, di sini kita tahu ya apa sih sebenarnya sistem mikroprosesor itu? Ada yang pernah dengar nggak tentang mikroprosesor? Ananda sekalian? Belum? Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi mikroprosesor itu kalau secara harfiahnya ya adalah salah satu jenis perangkat elektronik mini yang berisi sirkuit aritmatika, logika, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi unit pemrosesan pusat komputer digital gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih di sini ada sistem nih, Bapak-bapak ya. Mohon maaf, Ananda sekalian, di sini ada sistem nih.
sistem ya di sini. Aduh, deg-degan. Nah, maaf ya, ini karena pertemuan pertama kita, jadi saya belum terlalu mengenal kalian. Baik, sekarang sistem di sini, sistem itu adalah komponen-komponen gitu ya. Komponen-komponen yang terdiri dari beberapa komponen, kemudian komponen tersebut mempunyai satu tujuan ya, sama seperti sistem pernafasan, terdiri dari mulut gitu ya, hidung, kemudian paru-paru gitu. Nah, tujuannya satu untuk bernafas. Nah, sama di sini juga ada, di sini berarti ada komponen, maaf, di sini komponen gitu ya. Komponen, aduh, agak sulit ya. Komponen-komponen gitu ya yang terintegrasi. Nah, memiliki satu tujuan. Kemudian di sini ada mikro. Nah, mikro, ada yang tahu nggak mikro itu 10 pangkat berapa? Mikro, ada yang tahu? 10 Lupa, Bu. 10 pangkat berapa, Bu? Berapa? 10 pangkat min 6 gitu ya. Berarti sangat-sangat kecil banget gitu. Nah, kemudian di sini ada mikroprosesor atau prosesornya. Berarti itu adalah alat untuk memproses gitu ya, memproses. Memproses. Nah, apa yang diproses nih dari sini tuh? Apa yang diproses? Nah, yang diproses adalah data dan juga instruksi gitu. Nah, data dan juga instruksi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih dari keseluruhan berarti adalah rangkaian yang terdiri dari beberapa komponen gitu ya, yang sangat kecil yang berfungsi untuk memproses apa yang diproses, yaitu data dan instruksi. Gitu ya. Nah, data siapa? Data yang akan menjadi bahan. Instruksi siapa? Instruksi kita sebagai usernya. Nah, sekarang untuk melihat lagi nih, apa sih sebenarnya, kayak gimana sih mikroprosesor tuh gitu ya. Nah, kita melihat di sini perkembangan mikroprosesor ya. Mikroprosesor ditemukan mulai dikembangkan itu dari 1971. Nih, Ananda sekalian, di sini tuh dari 1971 sampai tahun sekarang gitu ya. Nah, kita lihat salah satu implementasinya pada revolusi komputer. Dulu kebayangkan di sini kalau misalnya kita lihat nih di sini, komputer itu tuh satu rumah dan fungsinya itu hanya satu, untuk menghitung gitu ya. Jadi itu satu rumah semuanya. Nah, kemudian kesini kita berevolusi ditemukannya mikroprosesor gitu ya. Jadi bukan lagi transistor atau tabung-tabung besar, melainkan mikroprosesor dalam bentuk chip ya Bapak. Chip sangat kecil sekali gitu. Nah, sampai akhirnya dari yang awalnya segede rumah, kemudian telepon bisa digendong, kemudian telepon bisa ditempelkan gitu ya di wartel. Kemudian sampai sekarang handphone bisa kita bawa-bawa dan juga laptop kita bisa tenteng gitu. Nah, itu semua itu adalah perubahan dari mikroprosesor. Mungkin suatu hari, enggak suatu hari, mungkin ya saat ini iPhone sudah mengeluarkan bahwa kita tidak perlu menggerakkan yang namanya interface kita pakai tangan gitu ya. Kita hanya perlu dengan mata kedipan itu bisa berubah layarnya. Bayangkan, jadi perkembangan teknologi dari dulu sampai sekarang itu sangat pesat. Nah, itu semua siapa yang melakukannya? Itu semua adalah perkembangan mikroprosesor begitu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Nah, selanjutnya sekarang itu bagaimana arsitektur dari mikroprosesor. Nah, arsitekturnya nih, atau konsep kerja dari mikroprosesor itu sendiri. Jadi, di dalam mikroprosesor, kan tadi itu saya sudah katakan sebelumnya bahwa prosesor itu tuh alat untuk memproses gitu ya. Apa yang diproses yaitu data dan instruksi. Nah, di dalamnya ini, di mana sih letak data dan instruksi? Nah, di sini. Ada ALU namanya, Algorithm and Logic Unit, berfungsi untuk melakukan perintah logika dan operasi aritmatika. Nah, untuk logikanya itu apa? Jadi mereka itu hanya bisa menerima instruksi berupa apa nih instruksinya di sini? Instruksinya itu berupa biner ya, 1 dan juga 0. Jadi mereka itu, mesin kita itu hanya menerima instruksi berupa
data saja, berupa biner aja, 1 dan 0 gitu. Jadi sebenarnya mesin kita itu tidak bisa menerima kayak kita bahasa manusia, nggak bisa. Jadi dia itu hanya bisa diperintahkan dengan instruksi 1 dan 0. Kemudian selanjutnya ada control unit, atau di sini nih kita lihat di sini ada control unit. Nah, di sini control unit. Di sini control unitnya itu tuh berfungsi untuk timing, oke, dan juga untuk sinyal, mengatur sinyal. Nah, jadi timing itu apa? Terbayangkan Bapak, Ibu, Ananda sekalian, kalau misalnya kita ke handphone atau ke laptop lah ya, kemudian laptop dan handphone itu kita suruh buat membuka PowerPoint, kita suruh buat menyetel musik di YouTube gitu ya, melakukan berbagai hal, itu multitasking gitu. Nah, seperti apa itu? Nah, yang mengontrol siapa dulu nih? Nulis dulu nggak, ngeluarin dulu Word nih dulu, udah kayak gitu saya ngeluarin dulu musik dulu nih. Nah, yang mengatur waktunya itu adalah divisi ini nih, divisi control unit gitu ya. Kemudian untuk register area atau memori di sini. Jadi di sini tuh ada memori ya. Jadi di dalamnya itu ada ALU, ada yang mengontrol dan ada memori. Buat apa memori? Kita tahu ada apa? Ada yang tahu tentang memori? Mungkin ada yang bisa menyebutkan di sini? Memori? Memori itu mungkin Tempat penyimpanan. penyimpanan. Betul. Selain penyimpanan betul. Apa? Ada yang tahu? Mungkin Ibu Nanda, mungkin Nanda? Penyimpanan Bu yang saya tahu Bu. Baik. Penyimpanan selain itu untuk mengingat. Iya enggak, Pak? Bu, mengingat ya? Jadi selain menyimpan, kita pun mengingat gitu ya. Kalau memori otak kita selain menyimpan, oh kita juga mengingat gitu. Nah, inilah fungsinya memori di sini. Jadi mikroprosesor untuk memproses itu, selain dia pertama basisnya itu adalah dia di sini itu biner gitu ya. Kemudian di sini ada timing yang harus dikontrol dan juga sinyalnya. Nah, sekarang adalah penyimpanan yaitu memori dan juga di sini untuk mengingat gitu ya. Jadi nanti di sini bakal datang instruksi, dari instruksi kemudian masuk ke sini kata kontrol oke. Kalian mau nyuruh apa nih? Nyetel YouTube. Dia datang. YouTube, tahu nggak YouTube katanya? Tahu YouTube. Oke, keluarkan ya. Oke, keluarkan ke sini gitu ya. Nah, selain dari mikroprosesor itu tidak lepas juga dari yang namanya input dan juga output gitu ya. Input dan juga output. Input di sini ada yang tahu device input apa saja? Ada yang tahu mungkin? Saya contohkan dulu ya. Kita lihat di sini input, contohnya ada mouse. Keyboard. Keyboard, betul sekali, tepat. Terus namanya Apalagi yang sekarang sedang terbaru, ada yang tahu nggak apa inputannya? Laptop sama Notepad. handphone. Notepad bisa. Bisa. Selain itu, ada suara ya, Pak? Iya, Ah, benar nggak? Sekarang kalau kita ngomong Google, halo Google, tolong setel musik katanya. Ada asisten Google. Itu suara gitu ya. Nah, sekarang inputnya itu tuh berarti bisa suara, kemudian banyak sekali ya, bisa gelombang gitu kan, gelombang, ada sensor atau apapun gitu ya. Itu berupa inputannya. Nah, inputan di sini gitu ya bersifat analog gitu ya. Jadi untuk masuk ke ini mungkin di sini dia pakai bahasa biner gitu ya. Yang kita itu, tapi kita nge-input sebagai user pakai analog gitu. Berarti kita butuh ini ya, butuh sesuatu yang bisa menerjemahkan gitu. Kayak kita, kalau saya nih mau ke Korea, saya ngomong ke Korea mau pakai bahasa Sunda, hoyong ieu misalnya, nggak akan mungkin orang Korea mudeng gitu ya. Berarti kita butuh translator. Nah, translator itu antara di sini input dan juga mesin. Translatornya itu disebut dengan, pernah dengar nggak? Interface namanya ya. Adalah ADC. ADC, Analog to Digital Converter. Jadi, Ibu bicara
Ibu atau Ananda sekalian mengetik kita gitu ya. Nah, sebenarnya laptop kita atau handphone kita tidak membaca kita. Dia membacanya itu 11000. Nah, diterjemahkannya oleh siapa? Translatornya oleh si ADC ini, begitu ya. Jadi ADC ini sebagai translator atau interface untuk mesin. Nah, setelah itu udah diproses. Oke, katanya itu saya mau pesen ngasih pesan nih ke Ayang. Nah, tulisannya tuh gini gitu, pesannya itu gini. Oke. Dikeluarkanlah oleh si output ini. Ini tulisan kalau di sini tidak ada lagi interface atau penerjemah dari mesin ke bahasa analognya, bahaya ini. Ini bisa miskom, ini bisa putus ini. Gara-gara apa? Nanti yang keluar di sini 11000 gitu ya. Tapi makanya dibutuhkan namanya interface lagi. Digital to analog converter gitu ya. Jadi digital to, nah itu buat apa? Untuk menerjemahkan bahasa yang ingin kita tuliskan ke si output ini. Hasilnya ingin diinginkan gitu ya. Nah, jadi sistem mikroprosesor itu kita akan belajar seluruh rangkaian di sini. 1 semester ke depan kita belajar di sini pokoknya, di input seperti apa, alus seperti apa, kontrol unit seperti apa, register seperti apa, output seperti apa. Begitupun kita, anak teknik elektro itu harus mengetahui bagaimana proses peralihan dari bahasa manusia ke bahasa biner. Jadi nanti kalian selain tahu bahasa kalbu, bahasa hati, bahasa perempuan gitu ya, untuk laki-laki kita juga harus tahu bahasa biner ya. Biar apa? Biar mesin mengerti apa yang kita instruksikan. Seperti itu. Apakah paham sampai di sini tentang sistem mikroprosesor? Paham, Bu. Kalau paham, Bu. Nah, baik. Nah, sekarang mikroprosesor itu ya di sini itu ada itu tadi konsep kerjanya ada di sini tuh ini mikroprosesor PS microcontroller. Ada yang pernah dengar nggak Pak Bu tentang microcontroller? Saya pernah, Bu. Baik, pernah ya? Seperti apa Kan Ananda? mikrocontroller contohnya seperti Arduino ya, Bu. Betul sekali, seperti Arduino. Nah, sekarang bedanya itu apa sih sebenarnya mikrocontroller dengan mikroprosesor? Gitu ya? Atau dengan mikrokomputer? Nah, di sini kita tambahkan lah ya. Ada mikrokomputer. Nah, sebenarnya Ananda sekalian, mikrocontroller itu terdiri dari mikroprosesor. Pasti ya, semua teknologi terdiri dari mikroprosesor untuk memprosesnya. Nah, mikrokomputer begitupun dengan mikrokomputer. Kalau prosesor ini, kalau misalnya bahasa yang kita sering dengarkan itu apa ya? Ada yang pernah tahu nggak? Selain mikroprosesor, itu tuh adalah IC. Pernah dengar IC? Integrated Circuit. Nah, pasti pernah dengar nih, atau secara tidak langsung kita menggunakannya. Nah, dari IC kemudian ke ada di mikrocontroller, ada mikrokomputer. Nah, perbedaan dari keduanya ini adalah satu, ada di tujuan mereka. Ya, tujuannya. Kalau mikrokomputer itu seperti yang kita pakai nih, handphone, kemudian laptop gitu ya. Kalau misalnya mikrocontroller itu seperti yang kita temukan, misalnya ada pintu rumah otomatis gitu ya, atau misalnya gerbang otomatis, gerbang tol otomatis. Nah, itu digunakannya adalah mikrocontroller. Dia itu perbedaannya ada yang tahu mungkin di sini? Tujuan ya. Ini tulisannya maaf ya, agak-agak nih, nggak apa-apa tulisan dokter. Saya susah nggak jadi dokter soalnya. Jadinya begini, tulisannya masih kayak dokter nih. Ada yang tahu? Belum tahu, ya? Bu. Baik, kalau gitu tujuannya ada di apa? Di sini. Kalau dia itu punya specific purpose ya. Specific purpose itu adalah punya spesial tujuan, yaitu untuk mengontrol. Jadi kalau misalnya mikrocontroller itu ditujukan hanya satu, untuk mengontrol. Apa yang dia kontrol? Bebas. Ada pintu rumah, gerbang otomatis, pintu tong sampah, kemudian ada mesin ini, ada robot untuk mengantar makanan. Dia punya tujuan spesifik gitu. Kalau mikrocontroller di sini itu dia general purpose, yaitu apa? Dia bisa segalanya, seperti laptop kita bisa ngeprogram, bisa membuat aplikasi, menonton, menulis gitu ya. Pokoknya apa sih sekarang handphone yang nggak bisa dilakukan oleh handphone? Rata-rata sekarang kita sangat kehilangan handphone tuh kayak kehilangan separuh jiwa gitu ya. Untuk kehilangan handphone atau tidak dekat gitu. Nah, itu adalah perbedaan dari segi tujuan.
Selanjutnya mungkin ini akan saya nah ini ada video ya, video yang kalian bisa tonton ya. Ini videonya sekitar 20 menit, jadi kita akan menonton video selama 20 menit. Nah, baik, setelah menonton video itu gitu ya, di sini ada revolusi industri, bagaimana teknologi berkembang secara pesat gitu ya, sampai di dunia kedokteran, ekonomi, politik juga bahkan sekarang udah pakai media teknologi juga gitu ya untuk mempengaruhi politiknya. Banyak yang berubah gitu dari ini. Nah, sekarang mohon ditunggu. Apa ini agak error. Nah, setelah kalian menonton selama 20 menit tadi, sekarang saya mau tanya nih kepada Ananda-Ananda sekalian, mau ada yang langsung mengajukan diri atau mungkin mau saya tunjuk nih, menurut Anda nih kalian, apakah pengaruh revolusi industri tersebut membawa dampak positif atau negatif? Nah, kalau misalnya negatif, itu seperti apa? Saya tidak akan bicara dulu solusi, cuman kalau dampaknya positif itu apa, dampaknya negatif itu apa? Mungkin eh, Ibu, mungkin Ananda dari Hadiman mungkin bisa menyebutkan dari video tadi yang ditonton, mungkin apa dampak positif dari perubahan teknologi tersebut. Baik, terima kasih Bu. Mungkin dari dampak positifnya saya tangkap dari pengenalan handphone itu sendiri bahwa informasi itu cepat diserap bagi anak-anak muda. Jadi Betul, untuk betul. memudahkan informasi yang kita dapat mulai dari pengetahuan, informasi tentang kabar dunia dan segala macam itu sangat mudah kita dapatkan. Itu untuk positifnya di revolusi industri. Kemudian untuk yang negatifnya adalah tumbuh kembang anak untuk usia Baik. dini Iya, betul, di betul, betul. handphone. Mungkin Iya, seperti itu, Bu. baik. Terima Kalau kasih. begitu, baik. Terima kasih ya Ananda Hardiman telah mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya mungkin ada yang lain yang ingin mengungkapkan bagaimana revolusi industri mempengaruhi kehidupan kita gitu ya. Ada positifnya dan negatifnya. Silakan boleh pengalaman sendiri juga boleh di-share bagaimana negatif dan positifnya. Atau lingkungan keluarga mungkin. Ada mungkin? Baik. Kalau begitu, eh, jika tidak ada, mungkin saya tunjuk satu orang dulu lah ya untuk mewakili dampak negatifnya saja mungkin dengan Ibu Nanda mungkin Ananda Nanda dampak negatif dari teknologi. Iya, baik Bu. Mungkin dampak negatif dari teknologi ya, eh, membuat orang jadi sulit atau malas ya untuk beraktivitas gitu kalau yang saya lihat. Karena memang apa-apa kita kan bisa, misalnya nih kita mau ngapain aja tuh bisa langsung pesen atau apa gitu. Jadi kayaknya ke aktivitas tuh jadinya kurang gitu ya. Jadi kaum rebahan gitu mungkin ya Iya sekarang. betul. Nah, kalau pada anak-anak itu, apalagi khususnya di usia di bawah 2 tahun ya, itu sangat Baik. mempengaruhi pertumbuhan kognitifnya gitu. Sehingga kita lihat sekarang bahwa anak-anak itu banyak yang misalnya mengalami speech delay atau gangguan kognitif, apa namanya, kognitif integrasinya gitu. Sehingga dalam proses fokus untuk suatu hal, dia jadi sangat kurang. Jadi mungkin itu dampak-dampak negatifnya. Baik, Mungkin terima kasih Ananda Ya, Nanda. Ibu Nanda, mohon maaf Da- waktunya sudah Oh, habis. baik, baik. Baik, kalau begitu terima kasih dari saya ya sudah ini. Nanti untuk tugasnya akan saya share ya. Tugasnya nanti di PowerPoint akan saya share. Baik, kalau begitu terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susan. Silakan kepada Bapak Yulian Fauzi untuk memberikan masukan dan saran. Oke, makasih Mbak Anggun. Selamat ini Mbak Susan ya atas presentasi dan micro teachingnya. Dari awal saya melihat proses perkuliahannya sudah mulai baik ya, sudah mulai mengimplementasikan materi-materi pembelajaran yang sudah didapat dipekerti. Jadi dari aspek pemahaman media sudah ada ya,
kemudian dari pembukaan sudah oke semua, tidak ada masalah. Kemudian penjelasan, diskusi sudah jalan, ya. Dan ada sih satu yang perlu saya komentari sebenarnya di dalam pembelajaran tadi. Di RPS saya melihat Mbak Susan ya, ini adalah pembelajaran berbasis kasus, ya. Ya, tapi sampai di sini belum kelihatan sih kasusnya sebenarnya, ya. Jadi memang di materi-materi pertama biasanya memang kita pendahuluan benar, ya, mata kuliah itu adalah pemberian informasi terkait dengan materi kita selama 1 semester, ya. Nah itu yang mungkin perlu di ini. Jadi jangan terlalu menjurus kepada satu teori saja, tetapi kita mungkin nanti akan menghubungkan antara teori 1, teori 2, teori sampai ke berapa, sampai nanti ke akhir dari perkuliahan, ya. Nah itu yang mungkin biasanya di pertemuan pertama itu seperti itu. Jadi kita menghubungkan materi-materi kita terkait dengan pertemuan-pertemuan yang akan dilaksanakan di semester itu. Nah, memang pada pertemuan pertama memang biasanya nggak cocok sih untuk berbasis kasus. Jadi memang metodenya adalah metode ceramah, metode metode apa ya, metode yang lama gitu ya, metode yang biasa, yaitu metode ceramah aja. Jadi kita memang ceramah diskusi, ceramah diskusi. Nah, mungkin nanti pada berbasis kasusnya itu pada masuk ke materi kedua atau ketiga dan seterusnya. Ya, itu biasanya seperti itu. Jadi kalau di pertemuan pertama memang agak sulit sih, karena itu memang pendahuluan awal benar dari perkuliahan yang kita bangun, ya. Tapi kalau seandainya itu bisa terjadi, no problem, tidak ada masalah. Apalagi mata kuliahnya itu berkaitan berlanjut misalnya, ada mungkin katakanlah mikroprosesor 1, mikroprosesor 2, atau mikroprosesor lanjutan. Nah, itu mungkin masih bisa kita kasih. Tapi dengan catatan bahwa syarat mengikuti mata kuliah ini adalah harus lulus dulu dari mata kuliah persyarat sebelumnya. Jadi kita bisa langsung mulai kasus sebenarnya. Oke, untuk yang lainnya di penutup, karena ini mungkin waktu ya, Bu ya. Jadi belum ada kesimpulan dari pembelajarannya, karena yang tadi karena di stop oleh moderator karena waktunya sudah habis. Tapi saya yakin itu pasti sudah disiapkan oleh Bu Susan. Nah itu juga mungkin perlu nanti pada saat sesi-sesi terakhir kita juga harus bisa menyimpulkan apa pembelajaran yang sudah kita berikan ke mahasiswa kita pada hari itu, ya. Nah dari aspek penggunaan media sudah banyak, sudah ada beberapa media yang sudah dipakai tadi, ada video saya lihat ya. Kemudian ada ya mungkin absen tadi sudah menggunakan online, kemudian sudah menggunakan ya hal-hal yang baru lah bagi mahasiswa kita, sehingga mahasiswa kita jadi tertarik, jadi termotivasi untuk kita mengikuti kuliah, ya. Dan itu yang memang perlu kita ini kan, ya, Pak. Saya yakin orang-orang teknik ini, elektro, informatika itu pasti ya tidak asing lagi dengan hal-hal yang hal-hal yang viral ya, hal-hal yang bisa dipakai atau software-software atau aplikasi-aplikasi yang banyak beredar di internet atau di dunia maya ini yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Saya yakin itu pasti update semua orang-orang teknik gitu. Nah, itu mungkin dari saya ya. Baik, Jadi secara umum sudah oke, Mbak, itu tadi ya, tapi memang kasusnya belum kelihatan secara ininya. Mohon maaf ini. Kemudian dari aspek kesimpulan, karena ini mungkin waktu tadi ya, waktunya yang belum bersahabat, sehingga nanti pada saat membuat kesimpulan kita belum bisa diutarakan. Itu dan secara umum oke, dan saya lihat semuanya tadi dari 4 orang sudah mulai mengimplementasikan dari apa-apa yang sudah didapatkan dari kegiatan pekerti kurang lebih 1 minggu ini. Saya yakin pasti akan banyak perubahan yang sudah Bapak dan Ibu lakukan. Dan nanti kita akan lihat lagi nanti pada saat di real teachingnya. Saya yakin itu akan lebih bagus lagi. Oke, saya kembalikan ke Mbak Anggun. Selamat Mbak Susan. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama.